ada yang bilang, Dok, katanya serat itu bisa untuk ngebakar lemak juga. Benar nggak sih? Iya, benar. Secara nggak langsung, serat itu memang bisa membantu menurunkan penyerapan lemak di dalam saluran pencernaan. Jadi, lemak di tubuh pun tidak akan banyak yang diserap nantinya. Terus juga, selain lemak, penyerapan gula juga bisa diperlambat oleh serat. Maka dari itu, kadar gula darah dan juga lemak tidak akan naik ketika kita mengonsumsi asupan serat yang tinggi. Oh, artinya buat yang diabetes juga ini bagus ya, Dok ya? Betul, untuk menjaga kadar gula darahnya. Halo semua viewers dan juga subscribers dari Alo Dokter. Selamat datang di Alo Talks, sebuah podcast dari Alo Dokter yang akan membahas seputar informasi kesehatan langsung loh bersama para ahlinya. Yang pastinya bakalan berguna banget nih buat kamu dan semua yang menyaksikan Alo Talks tentunya. Nah, sekarang kita kan udah mulai aktif kembali ya, kegiatan-kegiatan udah mulai banyak. Kayaknya karena udah kebiasaan di rumah mulu, jadi badan tuh udah nggak karuan nih bentuknya, ya nggak sih? Udah keenakan nyantai-nyantai, mager-mageran. Nggak kerasa nih sampai berat badan udah naik. Kamu gitu nggak sih? Kalau iya, ini tuh agak-agak sama nih sama aku. Aku juga sempet kayak gitu. Tapinya, sekarang aku lagi nyoba untuk kembali menjaga pola hidup sehat. Mulai dari rutin olahraga. Walaupun masih dalam proses ya, tapi lumayan lah. Berat badan aku ini udah mulai balik lagi. Dan semoga konsisten, amin ya robbal alamin. Dan gak cuma olahraga aja, aku juga rutin untuk mengkonsumsi asupan makanan sehat yang bergizi seimbang. Mulai dari proteinnya, karbohidrat, lemak sehat, vitamin, mineral, dan yang gak kalah penting itu serat. Nah gimana kalau kamu, terutama kamu yang jadwalnya padat nih kayak aku, udah bisa belum untuk kontrol berat badannya? Kalau udah, apa sih rahasia dan tips kamu menjaga berat badan? Ceritain ya di kolom komentar. Dan buat kamu yang belum, tenang aja. Soalnya di episode Alo Talks kali ini, saya akan ngajak ngobrol seorang dokter seputar tips untuk menjaga dan mengendalikan berat badan. Yang salah satunya adalah memenuhi asupan serat harian. Kenapa serat? Soalnya dari berbagai informasi yang saya baca nih, termasuk dari Alo Dokter. Ternyata serat itu tuh dikenal sebagai asupan yang dapat mendukung tubuh kamu dalam menjaga dan mengendalikan berat badan tetap ideal. Jadi, buat kamu yang lagi berusaha untuk menjaga berat badan, boleh banget nih untuk menyimak terus episode Alo Talks dengan tema ingin menjaga dan mengendalikan berat badan. Yuk penuhi asupan serat harian. Oke deh, kayaknya aku nggak usah lama-lama lagi ya. Kita langsung aja ngobrol-ngobrol bareng sama Dr. Airindea Bella. Halo Dr. Bella, gimana kabarnya dok? Sehat? Halo Prima, sehat dong. Senang banget ya bisa ngobrol-ngobrol lagi nih di Alo Dokter. Walaupun kita sebenarnya baru pertama kali di sini ya dok ya. Betul, tapi udah berasa bestie banget. Kita ngobrol-ngobrol duluan soalnya sebelumnya tadi. Kalau Dokter Bella sendiri aktivitasnya sekarang lagi sibuk apa sih? Aku sehari-hari ini aktif sebagai medical editor di website Alo Dokter. Jadi aku menyunting artikel-artikel medis yang ada di website alodokter.com. Oh gitu, jadi yang suka dibaca itu dari website itu adalah artikel dari yang disunting sama Dokter Bella? Iya betul, secara medis. Oh I see. Biasanya berarti dokter sehari-hari di sini? Betul, jadi aku itu nanti akan mengonfirmasi informasi medis yang ada di artikel-artikel kita, apakah sudah benar atau belum. Dia berarti udah kompeten banget nih kalau gitu obrolan kita hari ini didamping sama Dokter Bella. Dan teman-teman semua yang salah, hari ini aku nggak hanya dengan Dokter Bella berduaan aja, tapi juga udah hadir nih seseorang yang sering aku lihat di TV, apalagi ya dari usianya dari sejak belia 17 tahun kali ya, itu udah hits banget lagu-lagunya sambil kayaknya masih atraktif banget karena beliau ini adalah ex dari JKT48. Siapa lagi kalau bukan Ratu Cleopatra. Hai Cleo. Halo Mbak Prima, halo juga Dokter Bella. Gimana kabarnya? Alhamdulillah aku baik. By the way makasih loh aku udah diundang di Alo Dokter. Aku seneng banget bisa tampil di sini. Soalnya kamu representatif banget. Secara sekarang umurnya 28. Betul. Anaknya udah 3. Dan badannya ini ya dok ya. Bagus perlu ya. di highlight ya dok ya. Kalau kata orang-orang sih nggak kelihatan ya, jadi kayak dipikirnya malahan masih member. Masih member ya? Iya, masih member JKT48, padahal udah ex-member. Udah keluar dari 2012. Iya betul, aku udah 10 tahun yang lalu ya. Betul.
Dan semoga sekarang makin hits. Nah kalau sekarang kamu lagi sibuk apa aja nih selain ngurus 3 orang anak? Oke, selain aku ngurusin keluarga tentunya ya, itu jadi hal yang utama. Aku juga masih aktif di dunia entertain, jadi lebih ke iklan sih. Aku iklan dan juga influencer, karena memang alhamdulillahnya banyak banget produk-produk ataupun jasa-jasa tuh yang cari apa namanya sebagai influencer ya, untuk mengiklankan produk ataupun produk ataupun ininya mereka, jasanya mereka. Apalagi udah kiprah kamu dari sekian tahun yang lalu, terus sekarang di usia 28, anak yang terakhir umurnya masih 4 bulan. 4 bulan, iya. Jadi sebenarnya aku tuh baru banget lahiran 4 bulan yang lalu. Dan kalau dibilang badannya masih kayak gadis-gadis banget juga enggak sih, karena aku ngerasa ini aku harus masih nurunin, ya nggak sih dok? Untuk berat badan yang nanti sekarang kita ini kayak timbang-timbang ya dok ya. Ya. Kira-kira udah ideal belum sih? Nah kamu sendiri ngerasanya gimana? Udah ideal belum? Kalau aku jujur ngerasanya belum ideal ya, karena kan emang dari dulu itu pas aku masih jadi ya masih dibilang jadi idol ya, itu kan memang coach aku selalu menekankan sampai untuk sekarang juga by the way masih jadi idol loh. Oh ya ampun, amin loh, amin. Oke, jadi emang dari dulu udah terbiasa diharuskan untuk menjaga berat badan ya kan, karena memang ya namanya juga di dunia entertain itu adalah salah satu modal utama ya, gitu. Betul. Jadi kalau dari dulu tuh udah biasa banget untuk diatur biar berat badannya ideal. Nah sebenarnya nih Dokter Bella, berat badan yang ideal tuh kayak gimana sih dok? Biar mungkin viewers di rumah juga bisa ngitung-ngitung, biar bisa tahu nih udah ideal belum sih? Oke, jadi kalau untuk berat badan ideal, sebetulnya salah satu cara untuk menentukannya kita bisa menghitung indeks massa tubuh atau IMT. Sebenarnya kan sekarang kita udah banyak ya aplikasi di ponsel ataupun website kesehatan yang bisa menghitung IMT secara otomatis. Tapi kalau nggak ada pun kita nggak perlu khawatir karena kita bisa ngitung sendiri maksudnya. Dan caranya pun cukup mudah. Kita cuma perlu membagi berat badan dalam satuan kilogram dengan tinggi badan dalam satuan meter kuadrat. Mungkin kalau biar nggak bingung, aku kasih contoh aja ya. Nah iya tuh lebih enak tuh dok. Contohnya nih, misalkan ada laki-laki, dia berat badannya 75 kg. Terus tinggi badannya 175 cm. Tapi ingat, kita harus ngitungnya dalam meter kuadrat. Artinya kita ubah dulu 175 cm menjadi 1,75 meter. Pertama-tama kita kali dulu 1,75 dikali 1,75. Nanti hasilnya 3,06. Disimpan dulu nih angkanya. Terus kita bagi deh berat badannya dia 75 kg dengan hasil yang tadi 3,06. Nanti hasilnya bisa dapat 24,5. Nah, nanti dari hasil ini kita akan menggolongkan ke kategori IMT berdasarkan Kemenkes RI atau Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Kategorinya sendiri ya, yang pertama itu ada kategori underweight. Ini maksudnya kalau IMT itu hasilnya di bawah 18,5. Artinya orang ini kurus atau biasa disebut juga berat badannya kurang. Tapi kalau hasil penghitungannya antara 18,5 sampai dengan 25,0, ini termasuknya normal atau biasa disebut ideal gitu ya. Tapi bisa juga kalau IMT-nya ini menunjukkan hasil 25,1 sampai 27,0. Itu artinya dia overweight. Tapi itu belum obes ya. Prima dan Cleo itu masih masuknya ke overweight atau berat badannya berlebih. Yang disebut obes itu kalau IMT-nya bernilai di atas 27,0. Nah, kalau dari contoh yang aku kasih tadi, kan hasil IMT-nya itu 24,5. Artinya itu masuknya masih normal atau ideal gitu. Oh, I see. Kalau aku tuh di rumah udah ada sekarang kan timbangan digital. Plus jadi kalau ditunggu agak lama, selain berat badannya keluar tuh IMT-nya. Nah, aku tuh 21, kalau enggak 22. Jadi naik turunnya tuh paling 0,0-an. Berarti aku 22 masuknya kan ideal ya, Dok ya? Antara 18 sampai 24 ideal. Ya, betul. Kamu gimana kamu? Udah pernah ngecek belum? Terakhir ngecek kapan? Terakhir ngecek waktu masih jadi member ya, karena memang ya, Bu? Iya, karena memang coach kita itu selalu ngukurin. Jadi masing-masing setiap member harus tahu dia tuh sebenarnya kekurusan atau bisa dibilang kalau kita ya waktu dulu tuh kegemukan. Kalau kita nggak tahu tuh dokter, kalau ternyata ada juga yang overweight tapi bukan obesitas gitu. Kalau aku kan sering siaran juga nih tiap hari. Kalau pas siaran itu ada manajernya kan, ada GM-nya tuh bagian presenter. Itu dicek juga. Jadi dicek nih berat badan berapa, tinggi badan berapa, kita masuk kategori apa.
yang udah berlebih berat badan tuh dikasih warning biasanya, terus nurunin. Kalau obesitas nggak boleh siaran dulu. Oh gitu? Iya, sampai turun ya gitu. Jadi biar memotivasi juga. Sebenarnya nggak kita doang ya, mungkin profesi lain kayak pramugari atau apa segala macam, modeling segala macam. Menjaga berat badan. Harus banget menjaga berat badan. Tapi sebetulnya loh, berat badan ideal itu bukan menjadi patokan utama kesehatan. Betul. Jadi kalau dari pengukuran tadi kan memang bisa didapatkan hasil overweight ataupun underweight ya, ataupun ideal juga gitu. Tapi sebenarnya untuk menentukan kesehatan secara keseluruhan, kita itu harus menilai juga dari hal yang lain. Contohnya kayak gaya hidup yang sehat, termasuk dengan pola makan, aktivitas fisik atau olahraga. Jadi hasil IMT tadi itu bukan satu-satunya indikator untuk menentukan kesehatan. Nah, dari yang dokter sampaikan tadi seenggaknya, tapi untuk viewers di rumah bisa tahu nih, bisa ngekontrol gitu ya, kapan nih harus ngerem atau perlu naikin berat badan, dan harus tadi mengikuti pola hidup sehat biar nggak hanya dari berat badannya aja. Terus dok, aku mau sharing juga nih, aku kemarin kan sempat baca-baca artikel tuh ya, dan aku lihat ternyata tingkat obesitas di Indonesia itu masih 2 kali lipat. Itu benar nggak sih dok, kok bisa Betul. gitu? Ya, jadi memang ada yang mengalami gizi yang kurang, tapi ada juga kok. Dan bahkan tadi yang fakta sudah disebutkan sama Prima, ternyata nilai obesitas di Indonesia itu naik 2 kali lipat. Itu betul. Penyebabnya apa sih dok sampai orang bisa naik berat badan tuh, obesitasnya udah level terakhir ya dok ya? Ya, jadi seperti yang disebutkan tadi, ada banyak faktornya ya. Yang biasanya itu adalah gaya hidup. Kalau gaya hidupnya kurang sehat, termasuk nih pemilihan makanannya yang kurang sehat, gizinya yang tidak baik, dan juga dia mungkin jarang beraktivitas, nggak ada olahraga sama sekali setiap hari, itu sangat memungkinkan seseorang untuk memiliki berat badan yang berlebih. Aku tahu nih, maksudnya berarti ini kali ya yang suka order-order makanan, terus juga sekarang kan banyak banget bermunculan minuman-minuman yang tinggi gula itu ya dokter ya. Betul. Apa Bisa mungkin mempengaruhi. pandemi pengaruh juga nggak sih? Mungkin jadi orang mager, jarang beraktivitas di rumah, makanya angka obesitas meningkat. Orang mungkin yang tadinya biasa sehat juga lagi bingung nih, nggak mau ke gym, takut ada ini, mau kemana, takut ada ini, dia mengurung diri di rumah, sampai akhirnya bisa obesitas. Banyak faktor sebenarnya dok yang menyebabkan orang. Betul, bahkan ada hal kecil yang mungkin kita sering lewatkan nih. Salah satunya itu adalah stres yang berlebihan. Stres berlebihan pun itu juga bisa memengaruhi kesehatan maupun dengan berat badan kita juga. Karena kalau orang itu stres, mungkin dia ada yang cenderung makannya jadi banyak banget, atau mungkin nggak makan sama sekali. Nah, kalau dia cenderung yang makannya banyak banget, kan justru malah bisa menaikkan berat badan. Dan apalagi kalau orang yang sudah stres berlebihan, mungkin dia punya kecenderungan juga untuk akhirnya tidak mau beraktivitas, bahkan bersosialisasi keluar gitu kan. Makanya mengelola stres itu juga salah satu hal yang paling penting ya, untuk kita bisa menjaga berat badan atau bahkan menurunkan berat badan. Ya, mengelola stres, dan sampai gara-gara stres malah jadi obes. Karena Iya. banyak resikonya ya dok ya, kalau misalnya kita sampai obesitas, penyakit-penyakit itu yang datang. Betul, jadi sebenarnya gini ya, konsepnya itu walaupun berat badan berlebih, tapi kita nggak bisa langsung ngejudge atau langsung bilang orang ini sakit. Tapi kita harus melihat juga kesehatan secara keseluruhannya. Tapi emang sih, secara penelitian medis bahwa berat badan berlebih ini memang punya risiko yang lebih tinggi untuk mengalami kondisi medis tertentu. Contohnya kayak hipertensi, atau dia tekanan darahnya tinggi ya, atau bisa juga diabetes tipe 2. Orang tuh sering bilangnya kencing manis. Bisa juga penyakit jantung, penyakit kanker, atau bahkan kalau seandainya dia punya sakit penyakit asam lambung, akan sering cepat kambuh juga kalau dia cenderung berat badannya berlebih atau obesitas. Bisa juga kalau obesitasnya sudah parah, dia bisa mengganggu pernapasan, jadi dia akan lebih cepat untuk sesak nafas. Seperti itu. Nah, makanya supaya kita tercegah dari beragam penyakit tadi, sangat penting untuk menjalani pola hidup yang sehat. Karena selain kita terhindar dari berbagai penyakit ya, berat badan pun juga bisa lebih terkontrol dengan kita menjalani pola hidup sehat, yang termasuk juga menjaga asupan makanan yang bergizi. Kenapa sih dok orang yang obesitas itu lebih mudah atau lebih cenderung memiliki banyak resiko penyakit? Karena kalau dia ini berat badannya berlebihan atau obesitas, biasanya faktor yang paling utama itu dipengaruhi dengan kadar lemak di dalam tubuh kita. Nah, lemak itu sebenarnya nggak serta-merta hanya di bagian perut atau lengan. Kan kalau kita ngelihat orang
menilai dia gendut atau enggak langsung dari fisiknya gitu ya. Iya. Tapi sebenarnya kita harus melihat lebih deep atau lebih dalam lagi. Lemak ini bisa loh dia nyangkut di pembuluh darah kita. Kalau kita lemaknya banyak di pembuluh darah, otomatis dia akan lama-lama bisa mengeras di situ. Akhirnya aliran pembuluh darah pun jadi macet, tersumbat kita sebutnya ya. Makanya kalau udah parah banget nih penumpukan lemak di pembuluh darah, otomatis pembuluh darah bisa terganggu, entah dia pecah atau dia jadi kaku. Biasanya penyakit-penyakitnya tuh nanti berujung ke stroke, penyakit jantung yang memang mengancam nyawa. Makanya penting banget untuk kita menjaga asupan makanan yang sehat supaya kita berat badannya juga ideal dan juga kadar lemak di dalam tubuh pun berkurang. Kayak gitu. Berarti kita minta tipsnya kali ya dok ya, yang lebih spesifik lagi kalau yang udah terlanjur obes, terlanjur berat badannya berlebih, atau mau menjaga agar berat badan tetap ideal. Apa aja yang harus diperhatikan, caranya gimana dok? Oke, jadi kuncinya untuk menurunkan berat badan sebetulnya perencanaannya harus baik dulu. Jadi jangan setengah-setengah. Selama menjalaninya tentu kita harus telaten dan disiplin ya. Supaya nggak bingung, mungkin kita set target dulu ya. Jadi maksudnya kita tentuin target penurunan berat badan yang kita inginkan tuh harus berapa. Idealnya selama 1 minggu, berat badan yang turun itu 0,5 sampai 1 kg. Artinya kalau 1 bulan antara 2 sampai 4 kg ya. Jadi kalau berat badan yang turunnya berangsur seperti ini, biasanya cenderung bertahan lebih lama daripada yang dia langsung drastis. Biasanya naiknya juga cepat lagi tuh. Dan juga yang paling penting adalah menjaga asupan makanan kita. Pastikan kita itu selektif dalam memilih makanan, harus yang sehat, bersih, dan gizinya harus yang seimbang. Terus juga pastikan makanan yang kita makan ini mengandung karbohidrat kompleks. Contohnya makanan yang karbohidrat kompleks itu jenisnya bisa nasi merah, roti gandum, atau dari pisang. Terus pilih juga makanan berprotein tinggi tapi lemaknya rendah. Contohnya, kita bisa makan kacang-kacangan, atau bisa juga daging tanpa lemak. Pernah dengar nggak daging tanpa lemak? Belum. Dong, aku selalu pesen kayak kalau daging sapi itu kayak tenderloin. Nah, betul. Atau makan dada ayam nggak pakai kulit. Iya, betul banget. Udah belajar banyak nih kayaknya Prima ya. Dikit-dikit dong. Jadi itu udah betul banget. Nah, selain dari protein yang rendah lemaknya, kita juga makan serat yang tinggi. Karena makanan yang seratnya tinggi itu bisa membuat kita kenyangnya lebih lama. Manfaat serat ini sangat banyak. Terus juga selain itu, pastikan kita tidurnya harus cukup ya. Jangan begadang, karena begadang itu bisa bikin stres. Masalahnya aku kerjanya begadang mulu gitu. Pastikan dulu, cukup dulu tidurnya. Tidur yang cukup itu 7-9 jam setiap hari. Dicicil boleh nggak? Sambil tidur siang gitu ya. Lebih baiknya sih tidur malamnya. Terus juga lebih baik lagi untuk konsultasi dulu ke dokter gizi. Apalagi untuk teman-teman yang punya kondisi medis atau penyakit tertentu ya. Kalau mau menjalani pola hidup yang sehat ataupun pola makan yang sehat, lebih baik konsultasi dulu ke dokter supaya nanti dibantu untuk menentukan pola makan atau diet untuk menurunkan berat badan yang tepat seperti apa. Nah, sekarang aku penasaran nih, kayak nanya-nanya sama Cleo. Tadi kalau yang dijelasin dokter itu pasti kayaknya kemoterapinya. Secara baru 4 bulan gitu kan dok, baru melahirkan udah kayaknya ideal lagi gitu kelihatannya nih. Udah jadi mirip kayak kita ya malah. Makanya, itu kamu gimana caranya? Kalau ditanya jujur sih sebenarnya ya Mbak Prima, ini tuh belum benar-benar ideal buat menurut aku. Mungkin nggak tahu ya kalau dari segi medisnya mungkin udah ideal. Tapi kalau aku tuh pengen lebih turun lagi berat badannya. Makanya tadi pas dengar dokter Bella menerangkan, ternyata lebih baik kan menurunkan itu dalam sebulan ya dokter ya. Ya, maksimal di 2-4 kilo, jadi ntar bakal aku terapin. Nah kalau aku pribadi ini bisa sampai kayak sekarang ini tuh mungkin yang pertama dari segi aku jaga makan kali ya. Walaupun bukan yang diet-diet banget, tapi setidaknya memang aku udah ngejaga dengan aku konsumsi nasi merah. Terus juga aku banyakin aktivitas selain ya yang namanya juga punya baby ya dokter, itu kan pasti aku tuh harus begadang dokter. Kalau Mbak Prima mungkin karena kerjaan, kalau aku juga karena baby. Tapi selain itu juga karena aktivitas yang aku kan harus ngurusin anak ya dari situ. Terus aku juga adalah olahraga-olahraga ringan kayak treadmill atau sepedahan. Aku masih tetap sih dalam seminggu tuh 2 kali
biasanya kan kalau kemarin-kemarin pas belum hamil itu emang setiap hari setidaknya ada lah aku harus sepedahan. Kalau ini seminggu 2 kali aku sepedahan gitu. Oh, jadi sekarang kamu lebih suka sepedahan gitu untuk olahraganya? Sepedahan dan juga treadmill sih, karena di rumah kan udah ada, ya udah jadi yang cari gampang aja. Yang ringkas yang bisa dikerjain di rumah ya. Kamu turun berapa kilo sih dari pas 4 bulan yang lalu itu, maksudnya dari pas hamil sampai sekarang? Oke, jadi berat badan aku itu normalnya itu kan di sekitaran 50 kilo ya. Terus pas hamil anak ketiga, ini karena yang paling terakhir ya, itu di 87. 87? 87 kilo aku. Terus turun sampailah di sekarang. Sekarang berapa? Sekarang masih di 55. Jadi aku tuh Ya jujur ampun. pengen balikin lagi dokter ke 50 kilo. Makanya tadi aku bilang aku mau turunin Iya. 5 kilo lagi. 87, serius? Serius? 87 ke 55 berarti dapat 20. Kayaknya itu bukan cuma lemak aku deh, dosa-dosa aku juga langsung pada keluar. Ikut ketimbang ya. Mungkin karena kan kalau baby itu kan beratnya udah berapa, terus air ketuban dan lain-lain. Jadi memang lossnya langsung banyak. Gitu Luar sih. biasa loh kamu loh. Thank Perlu you. diapresiasi loh ini. Dan kemarin juga pas baby aku umur 3 bulan aku udah mulai aktif lagi untuk iklan kan. Jadi ya emang ya alhamdulillahnya berarti emang menurut orang lain berat badan aku tuh udah ideal, udah bagus lah untuk terlihat untuk tampil lagi di layar. Tapi kalau buat aku pribadi ini masih agak lebih, jadi mau diturunkan lagi. Hot mom lah ya kalau sekarang ya. Oh, thank you. Nah, dokter, kalau dari aku kan mungkin sebagai orang entertain ya, yang tadi aku ngerasa aku tuh kurang gitu untuk badan ideal. Kira-kira kalau untuk orang yang kerja kantoran, karena aku juga punya teman-teman orang kantoran, yang mungkin rutinitasnya itu kan setiap hari mereka sama ya, terus kadang juga mereka kayak nggak punya waktu untuk olahraga. Ada nggak tuh dok tips-tipsnya mungkin? Oke. Nah, jadi untuk menggapai berat badan yang ideal dan supaya tetap di angka yang sama gitu ya, tentunya kita harus menjalani pola hidup yang sehat. Nah, ini emang bisa jadi tantangan tersendiri ya, apalagi untuk teman-teman pekerja kantoran, karena kan mereka setiap saat kerjaannya hanya duduk di depan layar komputer, terus juga apalagi kalau siang-siang mungkin mereka sangat sibuk, jadi lupa untuk makan siang, jadi skip deh makannya. Padahal untuk menjaga berat badan yang ideal atau bahkan menurunkan berat badan, tentu kita harus tetap menjalankan pola hidup yang sehat. Nah, tipsnya untuk teman-teman yang pekerja kantoran, pastikan aktivitas fisik atau olahraga itu tetap terjaga. Tadi idealnya untuk menurunkan berat badan, setiap hari 30 menit. Yang ideal seperti itu ya. Tapi gimana nih dok, kalau dia ternyata sehari-hari harus kerja terus nih, malah mungkin kerjanya kejar-kejaran nih jamnya gitu. Nah, kalian bisa menyiasatinya, misalnya nih, mau jalan ke kantor dengan naik sepeda, misalkan kayak Cleo, senang naik sepeda, bisa naik sepeda, atau mungkin jalan kaki, Naik turun tangga dok. naik turun tangga, itu juga bisa. Kalau aktivitas nyuci baju bisa termasuk nggak tuh dok olahraga? Wah, kalau itu di kantor nggak bisa kayaknya Cleo ya. Ibu rumah tangga maksudnya. Oh, buat ibu rumah tangga. Nah, kalau ibu rumah tangga, misalkan di rumahnya ada tangga ya, naik turun tangga itu bisa termasuk aktivitas fisik juga kok. Atau mungkin kalau pagi-pagi, sore-sore mau jalan keliling komplek, itu juga boleh banget. Misalkan sambil jemur anak, atau mungkin sama tetangga ya, jalan-jalan di sekitar komplek rumah, itu juga boleh banget, karena itu termasuk aktivitas fisik. Selain itu, jangan lupa untuk menjaga asupan makanan. Yang tadi udah disebutkan ya, makanannya pastikan bergizi yang seimbang, bersih, sehat. Terus jangan lupa untuk menurunkan berat badan, seratnya harus tinggi. Karena tadi ya, serat itu dia bisa menahan nafsu makan. Sebetulnya, serat ini selain untuk bisa membantu menurunkan berat badan, dia bisa menjaga kesehatan saluran pencernaan. Karena serat itu memberikan makanan bakteri baik yang ada di dalam usus, makanya pencernaan lebih sehat. Tapi ternyata di samping menjaga kesehatan pencernaan, dia juga membantu pengosongan perut lebih lambat. Makanya nafsu makan kita ditekan. Gitu. Makanya juga kita itu kalau lagi diet, makan serat yang banyak, contohnya dari buah, sayuran gitu ya, kita kenyangnya juga lebih lama. Dan selain itu, kita juga nggak cepat untuk langsung cari makanan-makanan yang manis atau mungkin yang asin, micin gitu ya. Makanya serat ini sangat baik untuk yang mau menurunkan berat badan dan mengontrol berat badan. Gitu. Jadi kita lebih terkontrol nafsu makannya, terus kenyangnya lebih lama. Plus ada yang bilang dok katanya
serat itu bisa untuk ngebakar lemak juga. Iya nggak sih? Iya, benar. Secara nggak langsung, serat itu memang bisa membantu menurunkan penyerapan lemak di dalam saluran pencernaan. Jadi, lemak di tubuh pun tidak akan banyak yang diserap nantinya. Terus juga, selain lemak, penyerapan gula juga bisa diperlambat oleh serat. Maka dari itu, kadar gula darah dan juga lemak tidak akan naik ketika kita mengonsumsi asupan serat yang tinggi. Oh, artinya buat yang diabetes juga ini bagus ya dok ya? Betul, untuk menjaga kadar gula darahnya. Gue kira serat ini ya untuk yang kita normal-normal aja. Ternyata buat yang diabetes penting banget untuk konsumsi banyak serat. Nah ngomong-ngomong banyaknya, jumlahnya, sebetulnya berapa kebutuhan hariannya gitu dok? Baik yang perempuan maupun laki-laki atau usia berbeda juga beda-beda? Oke, jadi secara umum untuk kebutuhan serat sehari-hari bagi pria maupun wanita itu tentunya berbeda ya. Dari pria dulu ya, kalau untuk pria itu kebutuhannya sehari-hari biasanya antara 30 sampai 38 gram. Tapi kalau untuk wanita, biasanya yang usianya 18 sampai 50 tahun, 25 gram per hari itu udah cukup biasanya. Oke. Nah ini kita bisa mendapatkan asupan serat itu dari makanan atau minuman apa aja dok? Nah, kalau untuk jenis makanannya, kita bisa dapat serat dari sayuran maupun buah-buahan. Contoh sayurannya tuh juga udah ada banyak ya di sekitar kita. Kayak wortel, brokoli, kangkung, sawi, dan macam-macam. Buah-buahan juga sama, ada pir, strawberry, raspberry, dan yang lain-lain. Terus juga dari kacang almond, kacang kedelai, kacang merah, kacang hijau itu juga boleh, sama biji-bijian. Kalau biji-bijian tuh misalnya kayak oatmeal, itu juga nggak apa-apa. Atau kalau masih ngerasa kurang dari makanan, kita juga bisa mengonsumsi suplemen atau minuman yang mengandung serat. Biasanya yang mengandung serat ini jenisnya psyllium khas ya, tapi pastikan juga kalorinya rendah. Biasanya untuk minuman yang mengandung serat, dia juga mengandung jenis vitamin ataupun mineral lainnya. Karena dia biasanya difortifikasi ya kita sebutnya. Biasanya udah ada vitamin C, vitamin D, terus ada juga yang mengandung enzim lipase. Nah, enzim lipase ini fungsinya untuk membakar lemak. Ada pula yang mengandung garcinia. Nah, garcinia ini secara medis ternyata juga membuktikan bisa membantu menurunkan berat badan. Jadi kita juga bisa mengontrol berat badan melalui suplemen maupun minuman yang berserat. Oh, artinya walaupun ini kan dalam kemasan ya dok ya, terus tetap aman, tetap nutrisinya tetap terjaga, termasuknya ini berarti alami juga nggak sih dok kalau kayak gitu? Kalau untuk suplemen maupun dari minuman berserat, yang pasti kan kita lihat dulu isinya ya, kandungan nilai gizinya. Kalau memang dia terlalu tinggi kalorinya, untuk kita yang mau menurunkan berat badan tentunya tidak cocok. Makanya kita bisa memilih suplemen yang memang memiliki seratnya tinggi, terus juga vitamin atau mineralnya tinggi, dan juga tadi kalorinya rendah. Kalau kalori rendah itu yang di bawah berapa berarti dok? Biasanya nilai kalorinya ada di angka 60-an. Ya, itu sudah termasuk kalori yang rendah. Jadi boleh dikonsumsi untuk yang mau menurunkan berat badan. Terus carinya mungkin yang pemanisnya juga manisnya yang harus yang alami ya dok ya? Iya, pemanis alami ya, karena biasanya dia ini tidak cepat dalam meningkatkan kadar gula darah. Sehingga boleh dikonsumsi untuk yang mau menurunkan berat badan atau menjaga ya tadi kadar gula darahnya juga. Selain itu jangan lupa untuk minum air putih yang cukup. Pastikan sehari minum air putih 8 gelas atau 2 liter. Itu yang ideal. Jadi kalau misalnya bagusnya katanya dok ya, sebelum makan tuh minum dulu biar nggak makannya banyak baru minum. Jadi udah keisi sama air dulu gitu ya dok ya? Betul. Nah kalau kita minum air dulu, kan kita jadi tertekan tuh nafsu makan. Makanya kita juga makannya dikit. Kalau mau nurunin berat badan, emang betul. Minum dulu, pastikan baru deh kita makan. Wah, pas banget nih Mbak Prima sama saran-saran yang tadi sudah dikasih tahu sama Dokter Bella. Jadi biasanya aku itu kan selalu memenuhi kebutuhan penting dulu tuh kayak protein, karbohidrat, lemak sehat, vitamin dan juga mineral. Aku nggak pernah skip sama yang namanya makan makanan yang tinggi serat. Jadi kayak sayur-sayuran ataupun buah-buahan. Tapi aku tuh sekarang udah punya andalan baru yang praktis banget. Apa tuh? Nih, Femi Fiber. Jadi untuk memastikan asupan serat aku terpenuhi, aku tuh selalu konsumsi ini setiap hari. Dan rasanya itu mixed berry.
Jadi seger banget. Kebetulan aku belum minum hari ini, jadi aku minum dulu ya sebentar ya. Seger banget tuh kalau dingin-dingin. Banget. Secara ini kan mixed berry, jadi emang ada seger-seger Seger-segernya. buah-buahan. Terus ini tuh manisnya nggak berlebihan. Jadi benar-benar dia menggunakan pemanis alami yaitu stevia. Nah, jadi di Femi Fiber ini kan mengandung natural superfood, ya kan? Terus juga dia rendah kalori, cuma 60 kilokalori aja. Makanya andalan aku banget ya, karena kan dia juga cuma strip tuh, bisa dimasukin dalam tas. Oh iya, isinya ada 7 strip ya. Betul, jadi bisa dipakai untuk 7 hari tuh ya kan. Nah, selain itu juga Femi Fiber ini tuh kandungannya ada enzim lipase dan juga garcinia atau yang biasa disebut asam glugur. Jadi itu tuh bisa menahan nafsu makan supaya nggak jadi over gitu loh. Terus juga dia bisa membantu untuk meningkatkan pembakaran lemak. Jadi itu nggak ada kan dosa-dosa, ya kan? Kayak aku Yang gini. bergelimang. Bener, secara aku kan udah punya anak 3, tapi alhamdulillahnya badannya masih tetap terjaga. Masih kayak 19 ya bun. 17 dong. Jadi berkat itu juga. Tapi nggak cuma itu juga, karena Femi Fiber ini memiliki kandungan Psyllium husk, yaitu serat penuh yang bisa membantu untuk melancarkan konstipasi dan juga menurunkan kolesterol. Sama nih Mbak, sekarang kan lagi masa pandemi ya kan, daya tahan tubuh kita tuh kadang suka kayak turun gitu. Dalam Femi Fiber ini juga ada kandungan vitamin C dan D. Jadi udah kita kayak ngerasa sehat terus gitu loh. Lengkap banget ya, ada Banget. vitamin C, D, terus tadi yang semua kamu sebutin, enzim lipase, garcinia, spirulina, apalagi tadi pakai pemanisnya stevia yang alami. Betul. Udah gitu ada Psyllium husknya juga, plus Plus rendah kalori juga. nah itu, jadi kita bisa tetap ngerasain ya udah kenyang aja kan, nggak perlu makan yang berlebihan. Alhamdulillah deh kamu kenalin aku sama ini. Soalnya biasanya aku tuh jahat banget tuh kalau udah malam. Jadi pagi, siang, sore nih nggak terlalu lapar nih. Tapi kalau malam tuh kayak udah jam 8 ke atas, tuh kayak udah kayak ngelihat apa tuh di jalanan gitu bisa kayak Bawaannya pengen order. kayak pengen order terus. Tuh Itu bahaya banget. penyakitnya. Jadi kan padahal kalau dianjurin dokter 2 jam sebelum tidur udah nggak boleh makan kan. Betul. Aku bisa mungkin 10 menit sebelum tidur tuh masih udah kriuk perutnya, udah keroncong-keroncongan. Jangan sampai ya. Terus Ini juga aja ya jadi Mbak Prima jangan khawatir kalau misalkan nanti udah kehabisan nih, Mbak Prima bisa order dari e-commerce kesayangan Mbak Prima. jadi ini udah bisa tinggal beli online Betul. di apotik. Pokoknya gampang lah ya dapatnya. Kayaknya aku harus stok banget. kayak minimal 4 buat sebulan gitu ya. Iya, 4 lah. 4 ya. Karena kan setiap hari harus dikonsumsi kan. Itu bagus banget. Ini kayak bakalan jadi andalan aku, dia nggak mau bandel-bandel lagi. Pokoknya kalau bandel seenggaknya ini bisa buat ngontrol gitu ya. Iya. Biar nafsu makan aku tiba-tiba ketutup karena langsung menyangin kan serat dari ini. Betul, karena tinggi serat itu. Yes. Thank you banget Cleo. Ini boleh buat aku? Boleh dong. Asik. Kita langsung aku coba malam ini juga. Oke. Nah, pas banget nih. Kita juga udah di penghujung acara Alo Talks episode ingin menjaga dan mengendalikan berat badan. Yuk penuhi asupan serat harian. Tapi sebelum kita tutup, mungkin dari Dokter Bella nih punya kesimpulan atau pesan-pesan ya buat para viewers kita di rumah dengan sesuai tema kita dong. Oke, jadi untuk pola makan yang sehat memang bisa menjaga kesehatan secara keseluruhan ya. Nah, caranya itu dengan mencukupi asupan gizi yang baik. Salah satunya tadi makan makanan yang seratnya tinggi. Selain baik untuk menjaga kesehatan pencernaan, serat ini juga bagus loh untuk menahan nafsu makan. Sehingga bisa dipakai juga untuk menurunkan berat badan ataupun mengontrol berat badan. Maka dari itu, untuk yang lagi diet, mau nurunin berat badan, jangan lupa ya, makan serat yang tinggi tiap hari. Siap, noted pokoknya Dokter Bella. Terima kasih banget untuk ilmu-ilmunya hari ini dibagikan ke kita semua. Dan juga Cleo nih yang udah sharing-sharing tentang body goal-nya dan pengalamannya menjadi seorang ibu dan tetap menjadi inspiring mom untuk kita semua. Tepuk tangan buat dia semua. Yeay. Thank you ya. Terima kasih sudah menyaksikan podcast kali ini. Sampai jumpa lagi di Alo Talks episode berikutnya. Jangan lupa untuk like, share, komen, dan juga subscribe di channel YouTube Alo Dokter. Bye-bye semuanya. Hidup sehat bersama Alo Dokter.